keutamaan bulan Sya'ban adalah di dalam bulan Sya'ban terdapat malam mulia, yaitu malam nisf min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, atau yang sering kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para santri dan pemirsa Dafi TV yang dirahmati Allah, kaifa halukum? Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan jasmani, rohani, zahiran wa batinan, dan semoga Allah bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Para santri Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Fikri serta para pemirsa Dafi TV yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu keutamaan, yaitu Fadhail Syahri Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 kalau dari hitungan bulan-bulan Hijriah, ya. Dalam banyak keterangan, banyak sekali keutamaan bulan Sya'ban. Insya Allah pada kesempatan ini Ustadz akan menerangkan 5 keutamaan bulan Sya'ban. Apa saja keutamaan di bulan Sya'ban? Yang pertama, tahwilul qiblah. Pada bulan Sya'ban terjadi pemindahan kiblat, yang mana kaum muslimin sebelumnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa Palestina selama kurang lebih 16 sampai 17 bulan, sampai turun ayat Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 144, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa' فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Dafi TV yang dirahmati Allah, yang kedua di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah syahru as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mana kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan pada bulan ini diturunkan satu ayat yang memerintahkan kepada kita agar kita memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah yang tertera pada surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan bersalamlah kepadanya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah Syahrul Quran.
bulan yang mana kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menyebutkan satu riwayat dengan sanad yang lemah, yang dhaif, dari salah satu sahabat Nabi Muhammad, ya, dari Anas. Beliau berkata, kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban inkabbu ala masahif. Para kaum muslimin ketika mereka memasuki bulan Sya'ban, inkabbu alal masahif. Mereka menyibukkan diri dengan mushaf-mushaf, menyibukkan diri dengan Al-Quran, faqara'uha, maka mereka membaca Al-Quran dari mushaf-mushaf tersebut. Sehingga disebutkan dari perkataan salaf yang lain, kana yuqalu li syahri Sya'ban, dikatakan untuk bulan Sya'ban ini adalah syahrul qurra, bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Artinya kita memang dituntut membaca Al-Quran setiap hari, akan tapi di bulan-bulan yang mulia, di bulan Ramadan nanti, di bulan Sya'ban seperti ini, maka kita dituntut untuk melakukan tilawah lebih daripada hari-hari biasanya. Yang keempat, para santri yang dirahmati Allah SWT, serta pemirsa David V yang dirahmati Allah SWT, di antara keutamaan bulan Sya'ban yang lainnya adalah syahru raf'il a'mal. Bulan yang mana amal perbuatan manusia diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma araka tasumu min syahrin minasyuhur, ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda puasa sebagaimana puasanya Anda di bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad bersabda, "Dzalika syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Wahai sahabatku, bulan Sya'ban ini banyak manusia yang melupakannya karena dia dihimpit 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab, karena bulan Rajab termasuk syahrullah, ya, Ashhurul Haram, dan dihimpit dengan bulan mulia Ramadan, bulan suci umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa dzalika syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin, dan bulan tersebut adalah bulan yang mana seluruh amal perbuatan manusia diangkat untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hibbu an yurfa amali wa nasab, dan saya senang, saya suka jika amalan saya ketika diangkat di hadapan Allah dalam keadaan puasa. Para ulama membagi raf'ul amal ini, pengangkatan amal di hadapan Allah ini ada 3 jenjang. Ada tahunan, ada pekanan, dan ada harian. Kalau yang tahunan adalah hadis yang kita sebutkan tadi dari Usama bin Zaid. Adapun yang pekanan adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, amal perbuatan manusia akan ditampakkan di hadapan Allah. Fa hubbu an yu'rad amali wa nasaim. Kata Rasulullah, dan saya suka jika amal perbuatan saya ditampakkan di hadapan Allah dalam keadaan puasa. Ini sifatnya pekanan. Adapun harian ini ketemu dalam kondisi pada waktu subuh dan waktu asar. Makanya kita dianjurkan untuk bisa sholat subuh dan sholat asar on time, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar." Para malaikat selalu senantiasa menjaga kalian, ya. Selalu menjaga kalian, baik malaikat malam atau malaikat siang. Wa yajtami'una fi sholatis subhi wa sholatil asri, dan mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Nah, ketika mereka menghadap atau melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah Maha mengetahui daripada mereka. Maka Allah berfirman, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku, kata Allah. Maka para malaikat menjawab,
taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat dan kami datang kepada mereka juga dalam keadaan sholat. Nah, para santri yang dirahmati Allah dan para pemirsa Devi TV yang dirahmati Allah SWT. Jadi untuk yang keempat tadi adalah pengangkatan amal, maka ibadah yang utama di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa. Kenapa ibadah puasa dikhususkan daripada ibadah-ibadah yang lainnya? Karena ibadah puasa termasuk ibadah harian yang durasinya lebih panjang dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita sholat mungkin 10 menit, 15 menit sudah capek. Mungkin kita baca Quran setengah juz, 1 juz sudah capek. Tapi kalau puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Makanya disitulah sir atau rahasia kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena memang puasa merupakan satu-satunya ibadah harian yang memang durasinya paling panjang dibandingkan yang lainnya. Yang terakhir di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah di dalam bulan Sya'ban terdapat malam mulia, yaitu malam nisf min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, atau yang sering kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Dari banyak riwayat, di antara hadis untuk keutamaan bulan Sya'ban ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha la yattali'u fil lailin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah SWT sungguh benar-benar melihat, memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru jami' khalqih illa musyrik aw musyahid. Maka Allah SWT mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang mempunyai permusuhan dengan saudaranya. Makanya dalam kitab Lataiful Ma'arif, karya Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwasanya para ulama, para salafus soleh dari generasi tabi'in, khususnya para ulama Syam, mereka menganjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada yang mereka menghidupkan secara mandiri-mandiri, ada yang menghidupkan secara berjamaah. Tidak ada amalan khusus, akan tapi menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ketika malam hari dengan perbanyak tilawah, perbanyak ibadah, sholat malam, dan yang lainnya. Sehingga orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban akan mendapatkan keutamaannya. Semoga bermanfaat 5 keutamaan di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah bisa mempertemukan diri kita dalam keadaan sehat walafiat di bulan Sya'ban dan akan bertemu pula di bulan Ramadan yang mulia. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.